Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Farhan Syahri Ramadan dari jurusan Ilmu Quran dan Tafsir. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang kaum Mu'tazilah dari buku Harun Nasution yang berjudul Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan. Baik, kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Dalam pembahasan, mereka banyak memakai akal sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam. Berbagai analisa yang dimajukan tentang pemberian nama Mu'tazilah kepada mereka. Uraian yang biasa disebut buku-buku ilmu Al-Kalam berpusat pada peristiwa yang terjadi antara Wasil ibnu Atta serta temannya Amr ibnu Ubaid dan Hasan al-Basri di Basrah. Wasil selalu mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan Hasan al-Basri di Masjid Basrah. Pada suatu hari, datang seorang bertanya mengenai pendapatnya tentang orang yang berdosa besar. Sebagaimana diketahui, kaum Khawarij memandang mereka kafir, sedang kaum Murji'ah memandang mereka mukmin. Ketika Hasan al-Basri masih berpikir, Wasil mengeluarkan pendapatnya sendiri dengan mengatakan, "Saya berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tetapi mengambil posisi di antara keduanya, tidak mukmin dan tidak kafir." Kemudian ia berdiri dan menjauhkan diri dari Hasan al-Basri, pergi ke tempat lain di masjid. Di sana ia mengulangi pendapatnya kembali. Atas peristiwa ini, Hasan al-Basri mengatakan, "Wasil menjauhkan diri dari kita, itajala anna." Dengan demikian, ia serta teman-temannya, kata Al-Syahrastani, disebut kaum Mu'tazilah. Menurut Al-Baghdadi, Wasil dan temannya Amr ibn Ubaid ibn Bab diusir oleh Hasan al-Basri dari majelisnya karena adanya pertikaian antara mereka mengenai persoalan qadar dan orang yang berdosa besar. Keduanya menjauhkan diri dari Hasan al-Basri dan mereka serta pengikut-pengikutnya disebut kaum Mu'tazilah karena mereka menjauhkan diri dari paham umat Islam tentang soal orang yang berdosa besar. Menurut mereka, orang serupa ini tidak mukmin dan pula tidak kafir. Demikian keterangan Al-Baghdadi tentang pemberian nama Mu'tazilah kepada golongan ini. Versi lain yang diberikan oleh Tasikubro Jadah menyebut bahwa Qatadah ibnu Da'amah pada suatu hari masuk ke Masjid Basrah dan menuju ke majelis Amr ibnu Ubaid yang disangkanya adalah majelis Hasan al-Basri. Setelah ternyata baginya bahwa itu bukan majelis Hasan al-Basri, ia berdiri dan meninggalkan tempat itu sambil berkata, "Ini kaum Mu'tazilah." Semenjak ini, kata Tasikubro Jadah, mereka disebut kaum Mu'tazilah. Al-Mas'udi memberikan keterangan lain, yaitu dengan tidak mempertalikan pemberian nama itu dengan peristiwa pertikaian paham antara Wasil dan Amr dari satu pihak dan Hasan al-Basri dari pihak lain. Mereka disebut kaum Mu'tazilah karena mereka berpendapat bahwa orang berdosa besar bukan mukmin dan bukan pula kafir, tetapi mengambil posisi di antara kedua posisi itu. Al-Manzilah
bain al-manzilatain. Menurut versi ini mereka disebut kaum Mu'tazilah karena mereka membuat orang yang berdosa besar jauh dari, dalam arti tidak masuk golongan mukmin dan kafir. Di samping keterangan-keterangan klasik ini ada teori baru yang dimajukan oleh Ahmad Amin. Nama Mu'tazilah sudah terdapat sebelum adanya peristiwa Wasil dengan Hasan al-Basri dan sebelum timbulnya pendapat tentang posisi di antara dua posisi. Kalau itu dipakai sebagai designati terhadap golongan orang-orang yang tak mau turut campur dalam pertikaian politik yang terjadi di zaman Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka menjauhkan diri dari golongan-golongan yang saling bertikai. Golongan yang menjauhkan diri ini memang dijumpai di dalam buku-buku sejarah atau bari. Umpamanya menyebut bahwa sewaktu Qais ibnu Sa'ad sampai di Mesir sebagai gubernur dari Ali bin Abi Thalib, ia menjumpai pertikaian di sana. Satu golongan turut padanya dan satu golongan lagi menjauhkan diri ke Karbita. Itazalat ila Karbita. Dalam suratnya kepada Khalifah, Qais menamai mereka Mu'tazilin. Kalau Al-Tabari menyebut nama Mu'tazilin, Abu Al-Fida memakai kata Al-Mu'tazilah sendiri. Jadi kata-kata Itazala dan Mu'tazilah telah dipakai kira-kira 100 tahun sebelum peristiwa Wasil dengan Hasan al-Basri, dalam arti golongan yang tidak mau turut campur dalam pertikaian politik yang ada di zaman mereka. Dengan demikian, golongan Mu'tazilah pertama ini mempunyai corak politik. Dan dalam pendapat Ahmad Amin, Mu'tazilah kemudian yaitu golongan yang ditimbulkan Wasil juga mempunyai corak politik karena mereka sebagai kaum Khawarij dan kaum Murji'ah juga membahas praktek-praktek politik yang dilakukan Utsman, Ali, Muawiyah dan sebagainya. Perbedaan antara keduanya ia bahwa Mu'tazilah kedua menambahkan persoalan-persoalannya teologi dan falsafah ke dalam ajaran-ajaran dan pemikiran mereka. Nalino, seorang orientalis Itali, mempunyai pendapat yang hampir sama dengan Ahmad Amin. Berdasarkan pada versi Mas'udi tersebut sebelumnya, ia berpendapat bahwa nama Mu'tazilah sebenarnya tidak mengandung arti memisahkan diri dari umat Islam lainnya, sebagai yang terkandung dalam versi yang diberikan Al-Syahrastani, Al-Baghdadi dan Tasih Kubrojadah, tetapi sebaliknya. Nama itu diberikan kepada mereka karena mereka menurut versi Mas'ud merupakan golongan yang berdiri netral di antara Khawarij yang memandang Utsman, Ali, Muawiyah dan orang berdosa besar lainnya kafir dan Murji'ah, yang memandang mereka tetap mukmin. Oleh karena itu, Nalino berpendapat bahwa golongan Mu'tazilah kedua mempunyai hubungan yang erat dengan golongan Mu'tazilah pertama. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa golongan Mu'tazilah kedua adalah lanjutan dari golongan Mu'tazilah pertama. Tetapi teori ini dibantah oleh Ali Sami al-Nasyar dengan mengemukakan argumen bahwa ada di antara khalifah Bani Umayyah yang menganut paham Mu'tazilah Bani Umayyah. Bani Umayyah termasuk dalam salah satu golongan yang bertentangan dengan kaum Khawarij dan yang dipandang oleh kaum Mu'tazilah.
kaum Mu'tazilah sebagai orang berdosa besar dan akan kekal dalam neraka. Dengan demikian, bagaimana khalifah dari Bani Umayyah? Tanya Al-Nasyr. Dapat menjadi pengikut bagi golongan yang memandang dirinya berdosa besar dan akal kekal dalam neraka. Al-Nasyr selanjutnya berpendapat bahwa nama Mu'tazilah betul timbul dalam lapangan pertentangan politik Islam, terutama antara Ali dan Muawiyah. Tetapi nama itu tidak dipakai untuk satu golongan tertentu. Argumentasi yang dimajukan Al-Nasyr ialah bahwa kata-kata I'tizalah dan Mu'tazilah terkadang dipakai untuk orang yang menjauhkan diri dari peperangan-peperangan. Orang yang menjauhkan diri dari Ali dan sebagainya. Orang yang demikian pada hakikatnya menjauhkan diri dari masyarakat umum dan memusatkan pemikiran pada ilmu, pengetahuan, dan ibadah. Di antara orang-orang yang serupa ini terdapat dua orang dari cucu-cucu Nabi, yaitu Abu Hashim Abrullah dan Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Al-Hanafiyah. Dan Wasil mempunyai hubungan erat dengan Abu Hashim. Jadi penurut Al-Nasyr, golongan Mu'tazilah kedua timbul dari orang-orang yang mengasingkan diri untuk ilmu, pengetahuan, dan ibadah, dan bukan dari golongan Mu'tazilah yang dikatakan merupakan aliran politik. Untuk mengetahui asal-usul nama Mu'tazilah itu dengan sebenarnya memang sulit. Berbagai pendapat dimajukan ahli-ahli, tetapi belum ada kata sepakat antara mereka. Yang jelas ialah bahwa nama Mu'tazilah sebagai designati bagi aliran teologi rasional dan liberal dalam Islam timbul sesudah peristiwa Wasil dengan Hasan al-Basri di Basrah, dan bahwa lama sebelum terjadinya peristiwa Basroh itu telah pula terdapat kata-kata I'tizalah al-Mu'tazilah. Tetapi apa hubungan yang terdapat antara Mu'tazilah pertama dan Mu'tazilah kedua? Fakta-fakta yang ada belum dapat memberikan kepastian. Selanjutnya, siapa sebenarnya yang memberikan nama Mu'tazilah kepada Wasil dan pengikut-pengikutnya? Tidak boleh jelas. Ada yang mengatakan golongan lawanlah yang memberikan nama itu kepada mereka. Tetapi kalau kita kembali ke ucapan kaum Mu'tazilah, salah satu akan kita jumpai di sana keterangan-keterangan yang dapat memberi kesimpulan bahwa mereka sendirilah yang memberikan nama itu kepada golongan mereka. Atau sekurang-kurangnya mereka setuju dengan nama itu. Al-Qadi, Abad al-Jabbar umpamanya mengatakan bahwa kata-kata I'tizalah yang terdapat dalam Al-Quran mengandung arti menjauhi, yang salah dan tidak benar, dan dengan demikian kata Mu'tazilah mengandung arti pujian. Selanjutnya ia menerangkan adanya hadis Nabi yang mengatakan bahwa umat akan terpecah menjadi 73 golongan, dan yang paling patuh dan terbaik dari seluruhnya ia golongan Mu'tazilah. Bahkan menurut Ibnu al-Murtada, kaum Mu'tazilah sendirilah dan bukan orang lain yang memberikan nama itu kepada golongan mereka. Dengan demikian mereka tidak memandang nama Mu'tazilah itu sebagai nama ejekan. Selain dengan nama Mu'tazilah, golongan ini juga digunakan dengan nama-nama lain. Mereka sendiri selalu menyebut golongan mereka sebagai ahli al-adl, dalam arti golongan yang mempertahankan keadilan Tuhan, dan juga ahli al-tauhid wal al-adl, golongan yang mempertahankan keesaan murni dan keadilan Tuhan. Lawan mereka memakai nama-nama seperti Al-Qadariyah karena mereka menganut paham free will dan free X. Al-Mu'tazilah ya,
karena mereka berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat dalam arti sifat mempunyai wujud. Di luar zat Tuhan dan wa'idiyah, karena mereka berpendapat bahwa ancaman-ancaman Tuhan terdapat orang-orang yang tidak patuh pasti dan tak boleh tidak akan menimpa diri mereka. Dari uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa orang yang pertama membina aliran Mu'tazilah adalah Wasil ibnu Atta. Sebagai dikatakan Al-Mas'ud, ia adalah Syekh Al-Mu'tazilah wal Qadil Muha, yaitu kepala dan Mu'tazilah yang tertua. Ia lahir tahun 81 Hijriah di Madinah dan meninggal tahun 131 Hijriah. Di sana ia belajar pada Abu Hashim Abdullah ibnu Muhammad ibnu Al-Hanafiyah. Kemudian pindah ke Basra dan belajar pada Hasan Al-Basri. Ajaran pertama yang dibawa Wasil tentulah paham al-manzilah bain al-manzilatain, posisi di antara dua posisi dalam arti posisi menengah. Gitu. Menurut ajaran ini, orang yang berdosa besar bukan kafir sebagai disebut kaum Khawarij, dan bukan pula mukmin sebagai dikatakan Murji'ah. Tetapi fasik yang menduduki posisi di antara posisi mukmin dan posisi kafir. Kata mukmin dalam pendapat Wasil merupakan sifat baik dan nama pujian yang tak dapat diberikan kepada fasik dengan dosa besarnya. Tetapi predikat kafir tak pula dapat diberikan kepadanya karena baik dosa besar ia masih mengucapkan syahadat dan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Orang serupa ini kalau meninggal dunia tanpa sholat akan kekal dalam neraka. Hanya siksaan yang diterimanya lebih ringan dari siksaan yang diterima kafir. Demikian pendapat dan argumen yang dimajukan Wasil sebagai diterangkan Al-Syahrastani. Ajaran yang kedua adalah paham Qadariyah yang dianjurkan oleh Ma'bad dan Ghailan. Tuhan, kata Wasil, bersifat bijaksana dan adil. Ia tak dapat berbuat jahat dan bersifat zalim. Tidak mungkin Tuhan menghendaki supaya manusia berbuat hal-hal yang bertentangan dengan perintahnya. Dengan demikian, manusia sendirilah sebenarnya yang mewujudkan perbuatan baik dan perbuatan jahatnya, iman dan kufurnya, kepatuhan dan tidak kepatuhannya pada Tuhan atas perbuatan-perbuatan ini. Manusia memperoleh balasan, dan untuk terwujudnya perbuatan-perbuatan itu Tuhan memberikan daya dan kekuatan kepadanya. Tidak mungkin Tuhan menurunkan perintah pada manusia untuk berbuat sesuatu kalau manusia tidak mempunyai daya dan kekuatan untuk berbuat. Wasil kelihatannya memperoleh paham ini dari Ghailan melalui Abu Hashim Abdullah ibnu Muhammad Al-Hanafiyah. Bahkan menurut Al-Nasyar ada kemungkinan bahwa Wasil pernah berjumpa dengan Ghailan sendiri. Ajaran Wasil yang ketiga mengambil bentuk perniadaan sifat-sifat Tuhan, dalam arti bahwa apa-apa yang disebut sifat Tuhan sebenarnya bukanlah sifat yang mempunyai wujud tersendiri di luar zat Tuhan, tetapi tidak sifat yang merupakan esensi Tuhan, esensi Tuhan. Karena ajaran ini sebagai dikatakan Al-Syahrastani belum matang dalam pemikiran Wasil, tetapi kemudian disempurnakan oleh pengikut-pengikutnya setelah mereka mempelajari filsafat Yunani. Paham peniadaan sifat ini kelihatannya berasal dari Jaham, karena Jaham menurut Al-Syahrastani berpendapat bahwa sifat-sifat yang ada pada manusia tak dapat diberikan kepada Tuhan karena itu akan membawa kepada antropomorfi yang disebut dalam istilah Arab
al-tajassum atau al-tashbih. Tetapi berlainan dengan kaum Mu'tazilah, Jaham masih memberi sifat berkuasa, berbuat dan mencipta pada Tuhan. Sebagai seorang yang menganut paham Jabariyah atau fatalisme, Jaham melihat bahwa hanya Tuhan yang berkuasa, berbuat dan mencipta. Manusia tak mempunyai ide apa-apa. Di atas telah disebut bahwa kaum Mu'tazilah juga memperbincangkan soal-soal yang ada hubungannya dengan politik. Wasil berpendapat bahwa di antara kedua golongan ini bertentangan, umpamanya Ali dan pengikut-pengikutnya di satu pihak dan Muawiyah serta pengikutnya di lain pihak. Mesti ada yang salah, tetapi pihak mana yang betul-betul salah dan menjadi fasik ia tak tahu. Dengan kata lain, kesucian masing-masing pihak telah diragukannya. Dengan demikian, ia tak dapat menerima mereka menjadi saksi. Jika sekiranya salah satu dari pihak Ali dan salah satu dari pihak Muawiyah datang untuk menjadi saksi, keduanya akan ia tolak karena ia yakin bahwa salah satu dari mereka fasik. Tetapi kalau kebetulan kedua orang yang datang untuk menjadi saksi itu berasal dari satu pihak saja, mereka ia terima. Demikianlah ajaran-ajaran yang ditinggalkan Wasil. Dua dari ajaran tersebut yaitu posisi menengah dan penilaian sifat Tuhan. Kemudian menurut Al-Mati, Wasil mempunyai dua murid penting yang masing-masing bernama Bishr ibnu Sa'id dan Abu Utsman al-Ja'farani. Dari kedua murid inilah dua pemimpin lainnya, Abu al-Huzail al-Alaf dan Bishr ibnu Mu'tamar, penerima ajaran-ajaran Wasil. Bishr sendiri kemudian menjadi pemimpin Mu'tazilah cabang Baghdad. Abu al-Huzail tetap di Basrah dan menjadi pemimpin kedua dari cabang Basrah setelah Wasil. Ia lahir di tahun 135 Hijriah dan wafat di tahun 235 Hijriah dan banyak berhubungan dengan filsafat Yunani. Pengetahuannya tentang filsafat melapangkan jalan baginya untuk menyusun dasar-dasar Mu'tazilah secara teratur. Pengetahuannya tentang logika membuat ia menjadi perdebatan mahir dan melawan golongan Majusi, Manicheis, ateis, dan sebagainya. Abu al-Huzail menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan nafi al-sifat atau peniadaan sifat-sifat Tuhan. Menurut paham Wasil, kepada Tuhan tak mungkin diberikan sifat yang mempunyai wujud tersendiri dan kemudian melekat pada zat Tuhan, karena zat Tuhan bersifat qadim, maka apa yang melekat pada zat itu bersifat qadim pula. Dengan demikian sifat adalah bersifat qadim. Ini menurut Wasil akan membawa pada adanya dua Tuhan, karena yang boleh bersifat qadim hanyalah Tuhan. Dan kata lain, kalau ada sesuatu yang bersifat qadim, maka itu mestilah Tuhan. Benar sih. Oleh karena itu, untuk memelihara murninya tauhid atau kemaesaan Tuhan tak boleh dikatakan mempunyai sifat dalam arti di atas. Tetapi Tuhan menyebut dirinya dalam Al-Quran mempunyai sifat-sifat. Bagaimana menyesuaikan isi wahyu dengan logika di atas? Abu al-Huzail mencoba membawa penyelesaian. Tuhan menurut Abu al-Huzail betul mengetahui, tetapi bukan dengan sifat, malahan mengetahui dengan pengetahuannya, dan pengetahuannya adalah zatnya. Teks yang dipakai Abu al-Huzail menurut al-Syahrastani adalah innal barida alimun ilmu zatuh. Demikianlah seterusnya dengan sifat-sifatnya. Tuhan Maha Kuasa dengan kekuasaan dan kekuasaannya adalah zatnya.
Dengan jalan ini Abu Al-Huzail mencoba mengatasi persoalan adanya Tuhan lebih dari satu kalau dikatakan Tuhan mempunyai sifat yang berwujud sendiri di luar zat Tuhan dengan membuat sifat Tuhan adalah zat Tuhan. Persoalan adanya yang qadim selain dari Tuhan menjadi hilang dengan sendirinya. Inilah yang dimaksud kaum Mu'tazilah dengan nafi al-sifat. Selanjutnya Abu Al-Huzail berpendapat bahwa manusia dengan mempergunakan akalnya dapat dan wajib mengetahui Tuhan. Oleh karena itu, kalau manusia lalai dalam mengetahui Tuhan, ia wajib diberi ganjaran manusia untuk mengetahui ya yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, ia wajib mengerjakan perbuatan-perbuatan baik seperti bersikap adil dan berkata benar. Dan wajib menjauhi perbuatan-perbuatan buruk seperti dosa, berdusta, bersikap zalim, itu kan dosa. Dalam hal ini Abu Al-Huzail kelihatannya dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang mengagungkan kekuatan akal sehingga manusia dengan perantaraan akalnya dapat mengetahui adanya Tuhan dan dapat membedakan perbuatan baik dari perbuatan-perbuatan buruk tanpa adanya dan turunnya wahyu dari Tuhan. Tuhan menciptakan manusia bukan karena ia berhajat pada mereka, tetapi karena hikmat lain. Dan Tuhan tidak menghendaki kecuali hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Dari sini timbullah satu ajaran lain yang penting dalam aliran Mu'tazilah, yaitu paham al-salah wal awsal. Dalam arti Tuhan wajib mewujudkan yang baik bahkan yang terbaik untuk kemaslahatan manusia. Tuhan sebenarnya dapat bertindak zalim dan berdusta terhadap manusia, tetapi mustahil Tuhan berbuat demikian. Perbuatan demikian mengandung arti tidak baik dan Tuhan sebagai zat yang maha sempurna tidak bisa berbuat yang tidak baik. Perbuatannya semuanya wajib bersifat baik. Demikianlah beberapa dari ajaran-ajaran yang dibawa Abu Al-Huzail yang ada hubungannya dengan pembahasan ini. Salah seorang dari murid Abu Al-Huzail yang kemudian menjadi pemuka Mu'tazilah bernama Ibrahim ibnu Sayyar ibnu Hani al-Nazam. Ia lahir di Basrah tahun 180 Hijriah dan meninggal dalam usia muda di tahun 221 Hijriah. Literatur mengenai Al-Nazam memberikan gambaran tentang dirinya sebagai orang yang mempunyai kecerdasan yang lebih tinggi besar dari gurunya Abu Al-Huzail. Ia juga banyak mempunyai hubungan dengan filsafat Yunani. Dalam membahas soal keadilan Tuhan, Abu Al-Huzail berpendapat bahwa Tuhan berkuasa untuk bersikap zalim. Tetapi mustahil Tuhan bersikap zalim karena itu membawa kepada kurang sempurnanya sifat Tuhan. Al-Nazam berlainan dengan gurunya berpendapat bahwa bukan hanya mustahil bagi Tuhan bersikap zalim, bahkan Tuhan tidak berkuasa untuk bertindak zalim. Tuhan tidak dapat dikatakan mempunyai kudroh untuk berbuat yang salah dan jahat. Perbuatan demikian tidak termasuk dalam kekuasaan Tuhan. Alasan yang dimajukan Al-Nazam ialah bahwa kezaliman hanya dilakukan oleh orang yang mempunyai cacat dan berhajat atau oleh orang yang tidak mempunyai pengetahuan, jahil. Tidak mempunyai pengetahuan dan berhajat adalah sifat bagi yang tidak kekal, dan Tuhan Maha Suci dan sifat-sifat demikian. Oleh karena itu, Al-Nazam berpendapat bahwa Tuhan tidak bisa dan tidak sanggup berbuat yang baik, yang tidak baik. Dan seterusnya, wajib bagi Tuhan untuk berbuat hanya yang baik bagi manusia, yaitu apa yang disebut dalam istilah Mu'tazilah al-salah wal asal, sehingga ia berpendapat bahwa Tuhan tak berkuasa untuk mengeluarkan orang-orang yang telah menjadi ahli surga dari surga dan memasukkan orang yang bukan ahli neraka ke dalam neraka, dan pula Tuhan tak berkuasa untuk menguasai kesenangan ahli surga atau menambah siksaan ahli neraka.
Baik, cukup sekian tugas UTS membaca buku Harun Nasution. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.